Halo minasan, o genki desu ka? Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana sih caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Bagi adik-adik yang masih SMA, yang mungkin baru belajar bahasa Jepang tentang perkenalan diri, biasanya kalian diajarin lebih detail bagaimana caranya menyebutkan nama, terus bagaimana caranya menyebutkan kewarganegaraan, kelas, atau misalnya sekolah di mana. Jadi, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua contoh kalimat, yaitu kalimat 1 dan kalimat 2. Kedua kalimat ini sama-sama bisa digunakan saat memperkenalkan diri untuk menyebut nama kalian. Di sini namanya yang saya pakai contoh adalah Paumi. Jadi nanti kalian bisa ganti pakai nama kalian sendiri. Watashi di sini artinya adalah saya. Ini namae artinya nama. Wa itu sama no sama des itu tidak usah diartikan. Wa itu seperti to be dalam bahasa Inggris, seperti is, am, are. So, jadi nggak usah diartikan. Nah, kita langsung saja satu persatu. Kalimat satu ini, watashi wa Paumi desu. Saya adalah Paumi. Atau nama saya adalah Paumi. Kalau misalnya namanya Ayu, bisa diganti watashi wa Ayu desu. Nama saya adalah Ayu. Kalau namanya adalah Hitomi, berarti kalian tinggal ganti saja. Watashi wa Hitomi desu. Nama saya adalah Hitomi. Kalau misalnya namanya Miko, watashi wa Miko desu. Saya adalah Miko. Bisa kan? Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat 2. Kalimat 2 ini sama, tinggal ganti saja nama kalian di sini. Watashi no namae wa Paumi desu. Watashi no namae wa Paumi desu. Nama saya adalah Paumi. Kalau misalnya namanya Ayu berarti watashi no namae wa Ayu desu. Nama saya Ayu. Kalau namanya Hitomi, watashi no namae wa Hitomi desu. Nama saya Hitomi. Kalau namanya Miko, watashi no namae wa Miko desu. Nama saya Miko. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, tadi kalian sudah belajar untuk memperkenalkan nama kalian dengan bahasa Jepang. Sekarang gimana sih caranya untuk memberitahu orang lain kewarganegaraan kita? Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh kalimat watashi wa Indonesia jing desu. Watashi adalah saya, Indonesia jing artinya orang Indonesia. Jadi akhiran jing ini menunjukkan orang. Watashi wa Indonesia jing desu. Saya adalah orang Indonesia. Nah, di sini saya mempunyai contoh kata yaitu Chugokujin. Chugokujin artinya orang Cina. Kangkokujin. Kangkokujin orang Korea. Nihonjin. Nihonjin artinya orang Jepang. Sekarang kita latihan kalimat, Indonesia jingnya kita ganti dengan kosakata berikut ini. Dari Chugokujin ya. Watashi wa Chugokujin desu. Saya adalah orang Cina. Watashi wa Kankokujin desu. Saya adalah orang Korea. Watashi wa Nihonjin desu. Saya adalah orang Jepang. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Nah, tadi kalian sudah belajar memperkenalkan nama kalian, menyebutkan kewarganegaraan, sekarang kalian belajar untuk mengatakan pekerjaannya. Atau kalau misalnya kalian adalah siswa, kita akan ganti dengan tingkatan-tingkatan sekolah kalian. Di sini saya sudah punya contoh kalimat, yaitu watashi wa kokosei desu.
Ichi nensei desu. Kelas 1. Ichi nensei itu artinya kelas 1. Watashi itu saya. Kokosei itu artinya siswa SMA. Jadi, watashi wa kokosei desu. Saya adalah siswa SMA. Ichi nensei desu. Kelas 1. Tapi kita akan pelajari satu persatu dulu. Kita awali dengan ini. Untuk masalah kelas, kita akan belajar setelah ini. Nah, sekarang kita akan belajar kosakata pekerjaan dulu, seperti daigakse. Daigakse artinya mahasiswa. Chugakse. Chugakse artinya siswa SMP. Shogakse. Shogakse artinya siswa SD. Seito. Seito artinya siswa. Kaisyain. Kaisyain artinya pegawai perusahaan. Sekarang untuk menyatakan pekerjaan kalian, tinggal ganti aja di sini. Misalnya, saya adalah mahasiswa. Watashi wa daigakusei desu. Saya adalah siswa SMP. Watashi wa chugakusei desu. Saya adalah siswa SD. Watashi wa shougakusei desu. Saya adalah siswa. Watashi wa seito desu. Saya adalah pegawai perusahaan. Watashi wa kaisyain desu. Sampai di sana bisa dipahami? Nah, tadi kalian sudah belajar bagaimana caranya menyatakan pekerjaan kalian. Sekarang bagaimana kalau misalnya kalian adalah seorang siswa SMA dan kalian ingin memberitahu orang lain bahwa kalian itu kelas 1 atau kelas 2 dan seterusnya. Jadi karena untuk menyatakan kelas itu kita perlu mengetahui kosakata angka, kita akan belajar dulu tentang angka. Oke, di sini saya sudah menuliskan angka dalam bahasa Jepang yang sudah ditambahkan dengan nensei. Jadi untuk menyatakan kelas, kalian akan menggabungkan angka ditambah dengan nensei. Nah, angka yang saya tulis di sini adalah 1 sampai dengan 12. Jadi yang di depan ini adalah angka dalam bahasa Jepang ya. Misalnya ini, 1 itu bahasa Jepangnya ichi, 2 itu ni, 3 sang, 4 itu sebenarnya yong, isi n di belakangnya. Tapi untuk menyatakan kelas, n-nya itu dihilangkan. Jadinya yonensei nanti. Oke. Terus 5 itu go. Kalau go ditambahkan nensei berarti kelas 5. Roku itu 6. Roku nensei berarti kelas 6. Nana itu 7. Ditambah nensei berarti kelas 7. Hachi itu 8. Hachi nensei berarti kelas 8. Begitu seterusnya ya. Kita latihan mengucapkan terlebih dahulu. Dari kelas 1. Ichi nensei. Ni nensei. San nensei. Yo nensei. Go nensei. Roku nensei. Nana nensei. Hachi nensei. 9 nensei. 10 nensei. 11 nensei. 12 nensei. Oke, kalian sudah mengerti ya. Yang jelas yang ini saya sudah urutkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, seterusnya sampai dengan kelas 12. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja kelas berapa kalian. Di sini ada pertanyaannya adalah nanense itu artinya kelas berapa? Nanense. Oke, sekarang kita balik dulu ke kalimat sebelumnya. Pola kalimat yang tadi ya, yang sudah kalian pelajari. Jadi, untuk menambahkan kelas, kalian tinggal ganti saja di sini. Watashi wa kokosei desu. Saya siswa SMA. Ichi nensei desu. Kelas 1. Kalau misalnya
SMP kelas 2 berarti watashi wa chugakusei desu. 2年生 desu. Kalau misalnya SD kelas 3, watashi wa shougakusei desu. 3年生 desu. Sampai di sana bisa dimengerti ya. Nah, selain memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama tadi, di sini saya punya contoh 2 kalimat lagi. Kalau misalnya kalian ingin memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan sekolah tempat kalian belajar sekaligus. Contoh nomor 1. Watashi wa SMA N1 no Ayu desu. Saya adalah Ayu yang bersekolah di SMA N1. Nah, yang kedua, watashi wa SMA N1 no seito desu. Ini digunakan untuk menyebutkan sekolah kalian. Watashi itu saya, seito itu artinya siswa. Ini nama sekolah. Jadi, watashi wa SMA N1 no seito desu artinya saya adalah siswa dari SMA N1. Jadi kalian tinggal ganti saja di sini nama sekolah dan juga yang di sini nama. Oke, minasang, sepertinya kalian sudah belajar banyak sekali ya dari awal tadi. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, saya akan merangkum dulu apa-apa yang sudah kita pelajari dari awal ya, biar kalian tidak bingung. Oke, yang nomor 1 itu kalian sudah belajar watashi wa Paumi desu. Watashi wa Paumi desu. Nama saya Paumi. Ini kalian gunakan untuk menyatakan nama kalian. Jadi tinggal diganti saja di sini nama kalian. Terus yang kedua, watashi no namae wa Paumi desu. Nama saya adalah Paumi. Jadi saat kalian memperkenalkan diri, kalian boleh pilih cara 1 atau cara 2. Bebas. Artinya sama, tinggal ganti nama kalian. Terus yang ketiga, watashi wa Indonesia jing desu. Saya adalah orang Indonesia. Jadi jing ini menunjukkan orang. Nanti kalau kalian misalnya bukan ingin mengganti kewarganegaraan, kalau misalnya ada kewarganegaraan lain, kalian bisa ganti di sini saja. Misalnya kalau saya adalah orang Cina, berarti watashi wa Chugokujin desu. Kita lanjut yang keempat. Watashi wa kokousei desu. 1年生 desu. Saya adalah siswa SMA kelas 1. Nah, di sini kalian bisa mengganti dengan tingkatan sekolah kalian dan di sini kelas. Kalau misalnya kalian pegawai perusahaan, kalian tinggal bilang watashi wa kaisyain desu. Yang ini tidak usah karena ini berkaitan dengan kelas. Watashi wa kaisyain desu. Saya adalah pegawai perusahaan. Nah, yang kelima, watashi wa SMA N1 no Ayu desu. Saya adalah Ayu dari SMA 1. Kalian bisa ganti sekolahnya, bisa ganti namanya. Jadi yang kelima ini kalian bisa pakai perkenalan diri juga, sekalian menyebutkan sekolahnya. Kalau kalian hanya menyebutkan nama, bisa nomor 1, bisa nomor 2. Kalau kalian mau menyebutkan sekolahnya, bisa pakai pola kalimat 5. Kemudian yang keenam, watashi wa SMA N1 no seito desu. Saya adalah siswa SMA N1. Oke, sampai di sana bisa dimengerti ya. Nah, ingat, saat kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, pertama-tama kalian mengucapkan hajime mashite. Hajime mashite. Itu seperti ungkapan perkenalkan dalam bahasa Indonesia. Oke, biasanya kan orang Indonesia itu memperkenalkan diri seperti ini. Perkenalkan, nama saya Paumi, saya adalah orang Indonesia. Saya adalah siswa SMA kelas 1, senang berkenalan dengan Anda. Nah, kalau bahasa Jepangnya, kalian saat memperkenalkan diri pertama kali bilang hajime mashite. Hajime mashite. Artinya perkenalkan. Baru kalian menyebutkan nama,
menyebutkan pekerjaan dan sebagainya. Nah, sebagai penutup, kalian bilang dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya, senang berkenalan dengan Anda. Bisa juga diartikan sebagai mohon kerjasamanya atau mohon bantuannya setelah ini, seperti itu. Di sini bisa dimengerti kan pelajarannya? Sekarang giliran kalian untuk mencoba. Selamat mencoba!